Rawabuaya adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang memiliki 120 RT dan 12 RW di dalamnya. Sebuah area yang terbilang luas. Menurut catatan, Rawabuaya merupakan bekas tanah partikelir milik Tan Liok Tiauxia, Lanhir van Batu Ceper, seorang tuan tanah dan pelopor industri di Hindia Belanda pada tahun 1689. Kala itu, orang-orang Belanda melakukan penamaan suatu wilayah berdasarkan apa yang ada di wilayah tersebut dan memperhatikan bahasa lokal serta karakteristik penduduknya. Berdasarkan legenda, nama Rawabuaya tersemat lantaran saat dulu kala kampung ini merupakan rawa-rawa yang berair dan jika musim hujan tiba, sering terjadi banjir yang tak terelakkan. Tanah tersebut dikuasai dulu sama tuan tanah partikelir zaman Belanda. Hanya ada beberapa, memang nggak begitu luas ya perbatasan wilayah Rawabuaya juga. Ke utara dia berbatasan dengan Cengkareng Timur, kemudian ke timur, ke barat dia berbatasan dengan Kelurahan Duri Kosambi, kemudian ke selatan itu ke berbatasan dengan Kembangan sebutnya. Tanah tersebut banyak dikuasai partikelir dahulu kala. Konon, dalam sebuah cerita, di rawa-rawa tersebut pernah ada buaya yang hidup hingga membuat masyarakat setempat dihantui rasa takut. Kala itu, penduduk berusaha menangkap buaya yang muncul. Namun sayang, dengan gerak cepat, buaya itu kabur ke dalam lumpur hingga masyarakat kesulitan menangkapnya. Ada di sini nih. Dulunya kan rawa, dulunya. Cuman kurang tahu sekarang, katanya sih udah pindah ke Muara Angke sana. Dulu kan rawa di sini. Berarti rel ini dulunya rawa nih Pak? Rawa, memang rawa. Kalau sekilas tentang Rawabuaya, kenapa disebut Rawabuaya? Selain dari banyaknya rawa-rawa dulunya, kemudian ada kata buaya. Nah, kata buaya ini yang sangat identik dengan jenis sebuah binatang buaya. Kalau dulu memang ada istilahnya ada beberapa orang yang melihara buaya. Salah satunya yang terkenal adalah riwayat dari ada yang melihara buaya, yaitu orang setengah baya Nyai Naim disebutnya. Dia melihara buaya, kemudian di tempayan karena buayanya semakin lama semakin besar hidup, akhirnya dia lepas buaya tersebut ke Kali Mukerfat ceritanya, di Kali Mukerfat. Nah, sebelum dia lepas itu dikasih tanda, dibuntungin ekornya supaya jadi pertanda bahwa ini buayanya dia, dan dipesen sama Nyai tersebut, Nyai Naim, bahwa ini buaya tidak melakukan perbuatan yang melukai warga, tapi insya Allah buaya tersebut dapat menolong warga. Akibat dinilai meresahkan, pencarian buaya tersebut dilakukan berhari-hari tanpa henti. Pantang menyerah, pencarian panjang membuahkan hasil. Buaya tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan. Konon, sejak itulah kawasan yang sekarang padat transportasi umum itu disebut Rawabuaya. Seiring berjalannya waktu, Rawabuaya memiliki kisah tersendiri di masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Bahkan di kawasan ini terdapat satu tempat yang begitu terkenal akan misterinya, yakni perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang kerap meminta korban. Akibat keganasannya, perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini sohor dengan julukan perlintasan maut. Tentu bukan tanpa alasan, karena tak sedikit pengendara yang lalai dan tak patuh lalu lintas menjadi korban tewas seketika usai terseret kereta yang melintas. Kesaksian pun diberikan oleh warga sekitar yang sudah lama tinggal dan berdagang di area perlintasan kereta Rawabuaya tersebut. Sering di stop juga kadang-kadang kan mobil atau kendaraan lainnya suka memaksakan diri gitu kan. Padahal di situ sudah ada
ada yang parkir. Nah, semacam kemarin yang 3 bulan sebelumnya angkot tuh malam dari sono dia maksa sampai sini putar balik, maksa tahu-tahu kereta datang langsung tabrak sampai bagi 3 tuh kemarin. Akibat tingginya kasus pengendara yang menjadi korban perlintasan kereta tak berpalang ini, akhirnya membuat stigma dan banyak yang mengaitkan berbagai kejadian tersebut dengan hal-hal mistis. Kalau itu sih mungkin hanya dari kelengahan kita aja sih. Yang jelas kan kita percaya ya. Mungkin itu ada ataupun tidak ada. Gitu kan yang namanya makhluk halus ya kemungkinan ada kalau kita percaya. Kalau tidak percaya mungkin tidak ada. Ya kan? Ya namanya makhluk halus kan ya. Tapi kalau untuk keselamatan ya mungkin kalau kita bisa hati-hati ya semua bisa menghindari dari kecelakaan. Banyak kisah yang beredar dari mulut ke mulut terkait misteri di perlintasan kereta tanpa palang pintu ini. Terlebih, beberapa korban yang selamat mengaku saat kejadian mereka tak melihat atau mendengar suara kereta yang akan melintas. Alhasil, sosok gaiblah yang dituding menjadi penyebab atas tingginya angka kecelakaan maut di perlintasan kereta Rawabuaya. Ingin membuktikan kebenarannya, tim selebritas yang on the weekend bersama Fury Harun mendatangi lokasi tersebut. Halo penonton selebritas yang on the weekend, saya Fury Harun dan saya juga kali ini ditemani oleh Happy ya, look chef dari Thailand. Kali ini saya sedang berada di depan pintu perlintasan di stasiun Rawabuaya ya. Dari tadi kalau menurut penglihatan dari Kak Fury ya, kenapa disebut Rawabuaya dan kenapa seringkali disebutkan bahwa ada siluman-siluman buaya, karena memang dari depan ya, dari samping sebelah kiri sana sampai dengan ke sini memang ada beberapa siluman buaya yang terlihat. Tetapi memang mereka tidak diam secara khusus di sini, hanya lewat aja gitu. Jadi mereka hidup secara terpisah aja meskipun tempatnya sama. Jadi siluman buaya ini memang merasa bahwa ini meskipun sudah tidak menjadi rawa seperti dulu, sudah tidak nyaman seperti dulu, tetapi mereka masih merasa tinggal. Jadi tempat tinggal mereka di sini. Nah, sementara si hantu yang memang atau sosok laki-laki yang suka membuat pejalan kaki ini tidak mendengar dan tidak melihat, itu memang sosok yang berbeda gitu. Dan mereka memang senang sekali mengganggu pengendara atau pejalan kaki yang lagi blank, yang tidak berdoa dulu gitu, sehingga pikirannya dengan mudah dikecohkan gitu. Banyak yang meyakini bahwa makhluk astral yang kerap mengganggu pengendara melintas berwujud menyerupai buaya. Benarkah demikian? Menunjukkan bahwa dulunya di tempat ini memang pernah hidup ya siluman-siluman buaya. Tetapi sosok yang seringkali mengganggu ya pengendara ataupun pejalan kaki yang katanya di sini seringkali kecelakaan dan juga tersambar kereta, itu bukan sosok siluman-siluman buaya, tetapi melainkan adalah sosok dari hantu yang biasanya atau sosok makhluk yang biasanya membuat masyarakat tiba-tiba tidak mendengar atau tuli gitu, bahkan tidak melihat. Bahkan meskipun mereka diperingati oleh orang-orang di sekitar sini, mereka sama sekali gak mendengar, gak melihat, dan tetap melewati perlintasan sehingga akhirnya terjadi kecelakaan. Berdasarkan apa yang dilihat oleh Fury, setiap usaha yang dilakukan manusia untuk menutup perlintasan rel kereta tersebut tak dimungkiri selalu mengalami kendala di luar logika. Kalau dilihat di zaman dulu, mereka lebih memperlihatkan bahwa di sini tuh lebih nyaman karena banyak rawa-rawa, pohon-pohon besar gitu. Mereka merasa bahwa daerah ini dulunya bersih, lalu sekarang banyak manusia yang seenaknya gitu, kadang buang sampah, terus juga sangat ribut, berisik. Mereka tidak terlalu
happy dengan keadaan saat ini, tetapi masih ada beberapa siluman buaya yang menempati tempat ini. Ya pemirsa, percaya atau tidak, kita hendaknya harus selalu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bila ingin berpergian. Tujuannya hanya satu, yakni memohon perlindungan dari Sang Pencipta saat berada di luar rumah.